Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta adalah kampus negeri yang telah berdiri sejak tahun 1958. Kampus yang didirikan oleh para pejuang ini dikenal sebagai kampus bela negara. Bahkan bela negaranya sampai diatur lewat Perpres nomor 121 tahun 2014 pasal 2 ayat 2. Gimana cara UPNVY menerapkan nilai bela negara dalam proses pembelajaran di kampus? Dan apa benar bela negara ini udah dipahami sama mahasiswanya? Langsung aja kita bahas di konten Cherry Bell, cari arti bela negara. Oke, selamat datang di konten Cherry Bell, cari arti bela negara. Dimana kita ketahui kalau UPN katanya sih kampus bela negara, katanya kru kreatif ya. Di sini aku Iqbal, pakai K ya Iqbalnya. Di konten ini aku mencoba untuk mengetahui apakah mahasiswa dan dosen UPN mengerti apa sih arti dari bela negara. Yuk, ikut gua. Cherry Bell, cari bela negara. Mas, kalau boleh tahu namanya siapa ya, Mas? Nama saya Yoga Pratama Putra. Panggilannya? Panggilan Yoga. Yoga, oke. Mas Yoga ya. Iya. Mas Yoga ini asal prodinya kalau boleh tahu dari mana? Asal prodi dari Prodi Hubungan Masyarakat angkatan tahun 2019. Angkatan tahun 2019. Oke. Katanya sih kampus UPN itu kampus bela negara. Benar nggak, Mas? Betul. Kok bisa gitu? Karena dari garis besarnya kampus kita memang kampus bela negara. Oke. Kalau gitu unsur-unsur bela negara, tahu nggak? Unsur bela negara Pertama apaan? pertama itu menurut saya ya, itu Oke. itu. Apa? Ya itu pokoknya itu. Apa? Itu. Tuhanan yang Maha Esa. Ya. Itu Pancasila. Oh, itu itu Pancasila Pancasila. dong. Nggak tahu unsur-unsur bela negara apaan? Nggak tahu. Lupa sih. Saya semester 4 sih, jadi lupa. Oh, semester 4 udah lupa. Iya. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau Mars bela negara hafal dong. Apa Anak UPN, gitu dong. anak UPN harus hafal dong. Harus hafal. Coba gua tes dulu ya. Marilah seluruh rakyat Indonesia. Hadapi tantangan dan Bentar, rintangan. sorry. Itu aku yang salah. Sorry, aku yang salah. Itu tadi Mars Perindo, oke. Oh. Maaf. Aku ulang lagi. Marilah seluruh bangsa Indonesia hadapi tantangan dan cobaan. Lanjutin. Marilah seluruh bangsa. Kok diulang lagi, Mas? Mas bela negara aja nggak hafal. Gimana sih ini? Katanya mahasiswa UPN, kampus bela negara. Mahasiswanya aja nggak hafal, parah. Halo, Mas. Kenapa, Mas? Namanya siapa, Mas? Dadakan ya. Iya. Namaku Lutfi Adi Syarizal, Mas. Oh, namanya Mas Lutfi. Iya. Panggilannya? Icang. Agak jauh juga ya panggilannya. Oke, Mas Icang. Mas Icang ini jurusan apa? Aku dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Oh, iya. Anak HI ya? Baik, hai banget. Anak HI sih biasanya pintar bahasa Inggris. Iya, katanya. Aku coba tes dulu ya. Bersenang-senang dahulu, bersusah-susah kemudian. Itu bahasa Inggrisnya apa? Happy before, hurt after. Benar sekali, itu dia anak HI banget ya. Mbak. Oke dah, Mas Icang ya. Iya. Mas Icang nih, tahu nggak UPN itu dikenal sebagai kampus apa? Kampus bela negara dong, Mas. Kampus bela Apalagi? Weh. Apalagi ya? Apalagi? Kalau unsur-unsur bela negara, hafal nggak, Mas? Kayaknya hafal sih, Mas. Ada beberapa yang bisa saya sebutin sih. Sebutin satu. Itu Tugu Pancasila di kampus 1. Tugu Pancasila, oke. Bela negara banget. Ya. Kedua, itu baju hitam putih khas UPN. Oke, nggak masalah. Oh, iya. Terus? Lalu ada ini mata kuliah Bimaya.
Ini dia yang paling penting ya. Wah, iya. Mata kuliah Wimaya, pintar sekali anak UPN. Sama ada Udah mas. ada lagi Mas Apa, Bela apa? Negara. Oke. Iya. Mars Bela Negara ya? Iya, Mas. Ngomong-ngomong soal Mars Bela Negara, hafal dong Mars Bela Negara. Kurang lebih dikit sih, Mas. Dikit ya? Iya. Coba deh, nyanyiin. Yang ini kalau nggak salah ya. Marilah seluruh rakyat Indonesia arahkan pandanganmu ke depan. Benar sekali itu dia, Mars Prindo. Tapi bukan dong. Tapi mirip, Mas. Bukan dong. Gini, Mars Bela Negara itu kayak gini. Aku kasih tahu liriknya nanti sambungin ya. Ya. Walau berbagai suku dan agama, lanjutin. Ragam budaya serta golongan, satu untuk semua, semua untuk satu. Itu kan? Ya benar. Iya. Benar kan? Ya benar, emang benar. Oke, hafal ya masnya. Hafal dong. Di luar Iya. kepala itu saya orangnya bela negara banget. Gila. Hebat banget. Oke. Kalau kayak gitu, ya udah makasih ya mas. Ya, kenapa ya, Mas? Ya, Mas. Maaf ya mas, tadi kaget ya. Hati-hati di jalan. Terus saya mau sepedaan dulu, Mas. Mbak, bisa kenalan dulu nggak? Oh ya, nama saya Kezia dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Administrasi bisnis angkatan? Angkatan 2017. Angkatan 2017. Nah, Mbak, di sini saya mau nanya sebagai mahasiswa UPN ya. Nah, di mana kita tahu itu kampus bela negara. Mbak, hafal nggak unsur-unsur bela negara? Enggak hafal. Nggak hafal ya. Coba tebak deh, 1, 2 gitu. Nggak tahu sama sekali. Ya udah deh, lupa. nggak apa-apa ya. Kalau Mars Bela Negara hafal dong? Hafal. Hafal ya? Ya udah, coba aku tes ya. Sambungin liriknya nih. Satu untuk semua. Semua untuk satu. Jayalah Indonesia ku tercinta. Wes, akhirnya ada yang hafal selama ini. Kalau lagunya Taylor Swift hafal nggak? Hafal yang apa? Yang Love Story hafal nggak? Hafal sih harusnya. Coba ya, aku sebutin liriknya. Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting, all that's left to do is run. Ya udah. Mantap. Makasih ya, Mbak. Ya. Halo, Mbak. Halo, Boleh kenalan nggak, Pak? boleh? Namanya siapa, Mbak? Dona, Dona, oke. Mbak Dona ini mahasiswa UPN jurusan ilmu komunikasi. Ilmu Komunikasi. Mbak, sebagai mahasiswa UPN, kampus bela negara, hafal nggak unsur-unsur bela negara? Dikit apa? Dikit. Coba sebutin deh. Cinta tanah air sama Oke, 1. Pancasila. Pancasila, ya udah benar. Masih kurang 3 tapi ya. Nggak masalah. Kalau Mars Bela Negara, hafal? Enggak, Nggak hafal, masa sih? enggak. Ya udah, coba ya. Aku sebutin lirik, kamu sambungin. Raihlah cita-cita yang mulia. Lanjutin. Nggak hafal ya. Bagus Kalau- banget sih suaranya. Lagu Pamungkas, tahu nggak? Tahu. Tahu ya. Yang tadi bukan tahu. Oke, coba sambungin ya liriknya ya. Boleh. Have I ever told you? Lanjutin. I want you to the world. Ya udah. Tadi kita udah nanya arti bela negara ke para mahasiswa UPN. Nah, sekarang kita coba tanya langsung ke Kepala Pusat Studi Bela Negara, Pak Sony. Yuk, Pak, jalan. Ya, jadi kita udah di kampus 1. Sekarang mau ketemu sama Pak Sony. Tapi sebelum itu ganti baju dulu dong. Baju. Nah, sekarang bajuku udah siap. Kita langsung aja ketemu sama Pak Sony.
IR Bambang Wisaksono MT, atau akrab disapa Pak Sony, adalah dosen jurusan Teknik Pertambangan dan juga Kepala Pusat Studi Bela Negara UPN Veteran Yogyakarta. Beliau juga merupakan putra dari pendiri UPN, Profesor Bambang Suroto. Sebagai kampus bela negara, salah satu tugasnya adalah menanamkan nilai-nilai bela negara ke setiap sivitas akademika di UPNVY. Lalu, seperti apa caranya? Selamat pagi Pak Sony. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, monggo. Ya Pak Sony, perkenalkan dulu ya Pak. Saya Iqbal Pak, mahasiswa FISIP UPN. Ya. Di sini saya mau nanya ke Pak Sony terkait tentang nilai-nilai bela negara di UPN. Ya. Jadi saya udah siapin beberapa list pertanyaannya Pak. Siap. Mungkin bisa saya langsung mulai aja ya Pak. Silakan. Oke, pertanyaan pertama Pak. Sebetulnya nilai bela negara yang ingin diterapkan UPN kepada mahasiswanya itu seperti apa sih Pak? Iya. Terima kasih. Jadi begini adik-adik sekalian, sebelum saya menceritakan kenapa UPN itu ditetapkan oleh pemerintah menjadi kampus bela negara. Di mana nilai-nilai bela negara itu kan ada 5, Dek. Ya. 1, cinta tanah air. 2, sadar berbangsa. Yakin Pancasila sebagai ideologi negara. Yang 4 itu rela berkorban. Yang kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara. Dengan dia rela, dia masih fisik masih muda, nah, dia mempunyai kemampuan fisik. Jadi ada 2 itu. Terus dia juga yakin bahwa Pancasila itu begitu. Jadi nilai bela negara sudah ditanamkan sejak UPN lahir. Lahir pada tahun 58, didirikan tadi. Nah, jadi dengan demikian diharapkan mahasiswa UPN itu mencontoh. Sehingga nanti diharapkan adik-adik mahasiswa itu punya jiwa karakter yang berjuang tanpa pamrih. Pamrihnya satu, bagaimana mewujudkan Indonesia itu menjadi adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Mungkin saya bisa lanjut ke pertanyaan silakan. kedua. Ya. Jadi ngomong-ngomong soal bela negara nih Pak, Iya. terkait dengan hal-hal yang berbau militer atau militeristik gitu ya Pak. Jadi di sini apakah mahasiswa UPN itu harus melakukan wajib bela negara Pak? Tadi saya sampaikan tadi yang pertama, dia kemampuan awal bela negara itu ada fisik dan psikis. Fisik latihan militer, psikis mengabdi sesuai dengan kemampuan. Jadi bela negara lain. Bela negara itu sikap perilaku warga negara itu loh, Dek. Yang dijiwai rasa cinta tanah air itu, cintanya terhadap NKRI. NKRI yang seperti apa? Yang berdasarkan Pancasila, yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, gitu, Dek. Oke. Iya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Langsung lanjut pertanyaan ketiga ya Pak. Iya. Jadi menurut tanggapan Pak Sony, program komponen cadangan dari Kementerian Pertahanan apakah sesuai dengan unsur bela negara di UPN? Ya, jadi begini Dek, ya, nanti kita akan berkembang bahwa di bela negara itu tadi ada fisik dan psikis. Kalau ada adik-adik yang punya kecintaan terhadap yaitu komponen pendukung, yaitu seperti pelatihan menwa, pelatihan sebagai komponen cadangan, dilatih untuk membantu para tentara dalam rangka mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, nggak ada masalah. Tetapi tidak wajib semua harus latihan militer, tidak. Jadi itu lain dari itu, jadi gitu. Oke, ya, seperti itu ya udah dijelasin lengkap sama Pak Sony. Mungkin lanjut ke pertanyaan terakhir. Silakan. Jadi menurut Bapak nilai bela negara di UPN ini bisa diterapkan nggak di fakultas-fakultas UPN? Maksudnya seperti bela negara versi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik atau bela negara versi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Itu menurut Bapak seperti apa? Bela negara itu sesuatu yang istilahnya fleksibel. Dia bisa di mana-mana, Dek. Di Visipol, bagaimana dia di Visip. Ini sekarang itu kan demokrasi. Bagaimana kita berdemokrasi yang baik. Jangan demokrasi yang tanpa aturan. Visipol itu seperti apa?
pelajaran di Visipol seperti itu semua ini bisa di ekonomi. Bagaimana kita ekonomi yang berkeadilan dengan Pancasila, keadilan sosial seperti itu, bukan ekonomi yang saling mencaplok. Kita kan seperti itu. Kita tidak bisa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita dijiwai dengan jiwa Pancasila. Tadi poin dari yang ketiga tadi, nilai dasar yang ketiga, yakin dan setia Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian di teknologi mineral tidak ada masalah. Bagaimana ini mineral-mineral yang ada di Indonesia itu bagaimana dimanfaatkan untuk kemakmuran negara kita semuanya. Semua intinya bela negara itu bagaimana mewujudkan negara apa yang dicita-citakan di Undang-Undang Dasar 45, yaitu pertama melindungi segala tanah tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan wujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan undang-undang. Ya itu semua aspek bisa masuk. Jadi terkait bela negara itu bukan nilai yang kaku. Oh tidak, jadi fleksibel sekali. Nah itu sangat fleksibel. Jadi adik-adik saya harapkan ini bela negara itu karakter. Karakter seperti apa? Bagaimana kita mencintai tanah air kita? Bagaimana kita bisa menyumbangkan untuk kepentingan orang lain juga? Saling tolong menolong di situ. Jadi itu. Oke. Nah itu dia tadi barusan penjelasan terkait nilai-nilai bela negara UPN Veteran Yogyakarta dari Pak Sony. Nah, jadi saya untuk ini sebagai closing statement, saya berharap pada mahasiswa, mari kita bahwa jangan ragu-ragu. Bela negara adalah nilai kita, nilai UPN sejak lahir ada. Bagaimana kita bisa mau menjadikan seluruh Indonesia itu wajib bela negara sesuai dengan pasal 27 dan pasal 30 Undang-Undang Dasar 45. Itu yang harus kita gelorakan. Sekarang bukan wajib militer tapi wajib bela negara. Itu wajib bela negara. Saya harapkan dari UPN menggelorakan kepada Indonesia wajib bela negara karena sebagai konsekuensi Undang-Undang Dasar 45. Bela negara. Nah. Terima kasih Pak. Sama-sama. Barusan tadi kita udah wawancarai Kepala Pusat Studi Bela Negara Pak Sony. Nah, sekarang kita lanjut wawancarai satu lagi dosen UPN Veteran Yogyakarta. Orang itu siapa? Yuk ikut aku. Muhammad Fauzul Haq. Saat ini bekerja sebagai dosen di program studi hubungan masyarakat FISIP UPN Veteran Yogyakarta. Dirinya juga merupakan Certified Trainer Pendidikan Bela Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bagi dosen muda yang baru berusia 27 tahun, gimana sih pendapat dia tentang bela negara? Protokol kesehatan, Mas. Lagi rame corona nih. Oh iya. Ngerti kok. Ya jadi Mas boleh kenalan dulu nggak? Boleh. Nama saya Muhammad Fauzul Haq, biasa dipanggil Fauzul. Oke. Saya dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Yogyakarta, tepatnya di Prodi Hubungan Masyarakat. Oke, hubungan masyarakat. Jadi, Mas, saya di sini mau nanya nih, Mas. Sebelumnya aku udah nanya nih ke beberapa mahasiswa FISIP UPN sama juga ke Kepala Pusat Studi Bela Negara Pak Sony nih terkait dengan nilai-nilai bela negara. Nah, di sini aku minta pendapat Mas soal nilai bela negara itu seperti apa menurut Mas? Oke. Nilai bela negara gimana diterapin di mahasiswa ya? Iya. Karena konteksnya mahasiswa nih. Jadi teman-teman mahasiswa baru jangan takut ketika dengar bela negara terus langsung berpikiran, wah kayaknya gue akan wajib militer gitu kan, atau gue akan dikirim ke pendidikan militer di luar sana gitu. Enggak sama sekali. Jadi bela negara tuh jangan dimaknai dalam konteks yang sangat sempit gitu. Universal aja, lo sebagai mahasiswa ya lakukan peran lo untuk membela negara. Teman-teman di FISIP silakan gabung OKA-OKA kayak BM-DPM untuk mengkritisi kebijakan pemerintah kalau emang dirasa tidak menguntungkan kepada publik. Terus juga teman-teman di setiap prodi juga bisa mengembangkan nilai bela negara sesuai dengan kompetensinya.
teman-teman yang di UPN TV misalkan, ya lu silakan bikin acara atau feature news yang ngangkat tentang isu-isu yang ada di sosial dan masyarakat. Apa keluhan-keluhan masyarakat dan gimana negara harus handle itu. Jadi gitu, Bal. Jangan dimaknain secara sempit hanya tentang baris berbaris, hanya tentang gundulin kepala gitu. Tapi you bisa melakukan bela negara sesuai dengan kompetensi masing-masing. Oh iya ya, seperti itu ya. Jadi kita itu nggak perlu jadi polisi untuk ngelakuin bela negara, TNI atau jadi tukang bakso yang bawa HT. Waduh, nggak mau diciduk ya? Waduh. Silakan abang TNI langsung diciduk aja. Ya enggak lah, Bang, gitu ya. Lu bela negara sesuai kompetensi lu. Misalkan lu nih, lu kan anak HI. Ya. Dan mungkin lu join KSM diplomasi gitu. Ya, lu mengkaji itu dengan teman-teman di KSM diplomasi, bagaimana seorang diplomat bisa melakukan perannya untuk membela negara kita gitu dalam hubungan politik internasional misalnya. Yang dikomunikasi nanti ya kamu akan belajar jadi jurnalis misalkan yang emang melakukan peran lu sebagai tiang demokrasi untuk kepentingan publik dan negara. Jadi nggak cuma tentang TNI, Polri ataupun Intel yang pakai HT gitu, terus jualan nasi gorengnya nggak enak kan? Nggak tentang gitu doang kok. Oh iya ya, oke dah. Ada pertanyaan lagi nih, Mas. Soal komponen cadangan dari Kementerian Pertahanan. Oke. Menurut Mas itu bagaimana ya? Oke, komponen cadangan ini emang sedikit kontroversial ya gitu, karena mungkin lu taunya lu akan dipaksa untuk ikut pendidikan militer, wajib militer. Sebenarnya enggak, teman-teman. Komponen cadangan itu mungkin udah dijelasin panjang lebar sama Pak Sony. Intinya Kemhan atau Kementerian Pertahanan itu mau memfasilitasi untuk teman-teman mahasiswa yang emang passionate di bidang militer. Gitu. Misalkan Iqbal dulunya pengen masuk Akmil, tapi ternyata tingginya nggak masuk nih ya. Akhirnya masuk UPN gitu kan. Masih ada nih jiwa-jiwa militernya, masih pengen yel-yel gitu kan, masih pengen baris berbaris, masih pengen nyobain gimana sih hidup ala-ala militer atau prajurit. Itu silakan sign up atau daftar untuk ikut komponen cadangan. Yang nggak suka ya nggak apa-apa. Tetap lu bela negara dengan kapasitas lu gitu sebagai mahasiswa. Kayak lu sendiri gitu kan. Nggak apa-apa. So komponen cadangan tuh nggak perlu dipikirin keras-keras lah kayaknya ya. Aduh gua mau wajib militer lah atau apa, enggak gitu. Yang minat monggo, yang enggak ya bebas, nggak apa-apa gitu. Nggak masalah. Nah, ada terakhir nih. Terakhir. Bisa sampaikan nggak pesan ke mahasiswa baru 2021? Oke, teman-teman mahasiswa baru yang masuk ke FISIP, tenang, jangan merasa tertekan karena kampus kita kampus bela negara. Kita nggak bakal nyuruh kalian untuk jadi tentara cadangan Republik Indonesia. Kalau emang nggak minat, nggak apa-apa. So masuk ke sini, explore apa yang kita punya. Banyak yang bisa lo explore, nggak cuma dalam kelas, ada KSM, ada organisasi kemahasiswaan. Nah, tempat-tempat lo eksplorasi nanti sebenarnya bisa banget untuk sekalian implemented nilai-nilai bela negara gitu kan. Misalkan ada yang join ke KSM Radio, ya silakan lakukan perannya sebagai announcer gitu. Ada yang join ke UPN TV, silakan lakukan perannya sebagai broadcaster. Ada yang join ke KSM lain, ya lakukan dengan peran masing-masing gitu. Value bela negara tuh sekali lagi bukan hal sempit yang ada di dalam kotak segini doang gitu. Lu bisa explore jauh lebih daripada itu. Teman-teman yang di Avikom juga bisa melakukan itu. Misalkan ngangkat-ngangkat isu tentang lingkungan, iya kan, tentang korupsi misalkan. Itu kan sangat bisa menurut gue. Jadi sekali lagi jangan dimaknai sempit. Masuk, explore, dan silakan nikmatin sendiri kehidupan lu di UPN 4 tahun ke depan. Kalau tepat waktu lulusnya ya. Tepat waktu ya. Nah itu dia tadi pesan dari Mas Fauzul ya. Mungkin penutupan dulu gitu ya. Kita salam bela negara ya. Oke. Bela negara. Ya udah. Nggak usah lah ya. Makasih ya. Jadi setelah ngobrol sama beberapa mahasiswa FISIP, ternyata memang nggak semua dari mereka hafal Mars Bela Negara. Apalagi unsur-unsur bela negara. Meskipun lucu, tapi ternyata ada hal yang lebih penting daripada itu. Mahasiswa harus bisa menerapkan nilai bela negara sesuai porsi dan bidangnya masing-masing. Bela negara bukan cuma tentang angkat senjata. Setiap orang punya hak dan kewajibannya yang sama buat bela negara kok. Kalau emang suka sama hal yang berbau militer, ya silahkan ikut pelatihan militer lewat program komponen cadangan di Kementerian Pertahanan. Kalau nggak suka, ya udah,
kan bisa membela negara di bidangnya masing-masing. Intinya, bela negara jangan dimaknai secara sempit. Apalagi di zaman pandemi kayak gini. Bantuin tetangga yang lagi susah, udah jadi bentuk bela negara yang paling mudah.